Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fid din, a'azzakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam untuk Rasulullah, uswah teladan kita yang telah memberikan jalan kepada kita dalam memahami Islam dengan sebenar-benarnya. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa kita mohon kepada Allah untuk kebaikan negeri kita. Kita mohon kepada Allah agar memperbaiki para pemimpin kita. Dan kita mohon kepada Allah agar memperbaiki kita sekalian untuk selalu berada di atas siratal mustaqim. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, pemirsa dan pendengar roja dimanapun berada. Fasal yang ke-41 dari bab ke-6 Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pasal ke-41 fi ihtisaris sujud, yakni tentang ikhtisar dalam sujud. Ketika seseorang dia sengaja ingin melakukan sujud tilawah, namun dia membaca sekitar satu ayat atau dua ayat yang dia inginkan yang dekat dengan ayat sajadah, ya, dengan maksud dan tujuan dia ingin sujud. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa huwa an yaqra ayah aw ayatain summa yasjud, yaitu seseorang dia membaca satu ayat atau dua ayat yang ada sujud tilawahnya. Dia sengaja melakukannya summa yasjud, karena dia ingin sujud. Bagaimana hukumnya orang yang sengaja seperti ini? Dia sengaja mengambil mushaf lalu sengaja dia membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud. Al-Imam An-Nawawi berkata, Haka Ibnu al-Mundhir an Asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Muhammad ibn Sirin wa An-Nakhai wa Ahmad wa Ishaq annahum karahu dzalik. Al-Imam Ibnu al-Mundhir menceritakan bahwa Al-Imam Asy-Sya'bi juga Imam Hasan al-Basri, lalu diikuti oleh Muhammad ibn Sirin, juga Imam Nakhai, juga Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Mereka semua membenci perbuatan seperti itu. Mereka berpendapat bahwa mereka tidak suka dengan orang yang membaca sengaja dengan
membaca satu ayat atau dua ayat untuk dia melakukan sujud. Nah, ini pendapat ya para ulama yang memakruhkan melakukan perbuatan seperti itu. Wa Abi Hanifah wa Muhammad bin Hasan. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad bin Hasan, wa Abu Thawr dan Imam Abu Thawr berkata annahu la ba'sa bihi. Itu tidak apa-apa. Wa hadha muqtada madhhabuna. Kata Imam An-Nawawi, ini juga merupakan keputusan atau ketetapan dari madhab kami, yakni madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, inilah pasal ke-41 ya, tentang hukum membaca satu atau dua ayat yang ada ayat sajadahnya lalu kemudian sujud. Sebagian ulama ya, tidak menyukainya, sebagian membolehkan. Dan ini mungkin yang menjadi ya, dasar bagi orang-orang yang terkadang dia membaca sedikit ayat di hari Jumat. Ya, di hari Jumat ketika dia membaca surah As-Sajdah misalnya, ya, dia tidak membaca seluruh ayat surat As-Sajdah, tapi hanya sebagian saja yang ada di sana ayat sajadahnya. Lalu dia membaca, lalu sujud tilawah. Nah, ini sebagaimana sudah dimaklumi bahwa niat kita membaca di hari Jumat pada waktu sholat subuh bukanlah niat kita untuk sujudnya, tapi niat kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan membaca surah Al-Insan di rakaat kedua. Karena ini menjadi kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada subuh di hari Jumat tersebut. Nah, itulah yang kita maksudkan. Bukan dengan maksud untuk sujudnya, bukan. Nah, karena itulah sebagian ulama tidak menyukainya. Dan sebagian yang lain termasuk mazhab Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i itu membolehkannya. Ini yang harus kita ketahui dalam ikhtisar sujud. Semoga dapat difahami ya. Dan semua perkataan dan pendapat para ulama bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Atas penyampaian materi dari Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga kita dapat memetik faedah atau manfaat yang telah disampaikan. Nah, ikhwatul Islam azakumullah, saatnya kami membuka interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin mempraktekkan membaca Al-Quran dan terkhusus untuk ikhwan atau bapak-bapak, silakan Anda dapat menghubungi kami. Dan di kesempatan malam hari ini masih melanjutkan surat Al-Ahqaf di ayat yang ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Fadil di Lambur 2 Jambi. Ya, silakan Abu Fadil. Abu Fadil di Jambi ya. Ya, di Jambi. Surat Al-Kahf ya, Ustaz ya. Halaman 504. 46 ayat 20 ya. Ya, yang paling bawah.
Ayat berapa tuh ayat? Ayat 20. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. Apa suratnya Pak? Surat Mungkin keliru, Pak. Al-Ahqaf, Bapak. Al-Ahqaf. Iya, Al-Ahqaf halaman 504, atau bisa dilihat di layar kaca televisi. Oh ya. Maaf sekali tadi Ustaz. Ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabatum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Baik, barakallahu fiik. Ya. Bagus ya. Boleh bertanya Ustaz? Ya, silakan Pak Iya. Abu Fadil. Abu Fadil, alhamdulillah tadi bacaannya bagus dan semoga Allah tambah semangatnya terus untuk dapat belajar dan memperbaiki bacaannya ya. Silakan Abu Fadil, ada pertanyaan? Ini Ana mau bertanya masalah ketika kita membaca surat Al-Alaq Ya. yang dimana terakhir surah itu ada, terakhir ayat itu ada ayat sajadahnya. Surat Al-Alaq ya Pak ya. Ya, terus ketika kita membaca surat sajadah di terakhir itu, apa yang kita baca di dalam sujud? Apakah sujud seperti biasa ketika sholat atau sujud surah bacaan sujud sajadah, Ustaz? Iya. Ketika kita sholat. Iya. Ketika membaca kita surat. Kalau Bapak hafal bacaan sujud tilawahnya dibaca Pak. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Kalau Bapak hafal silakan baca doa itu. Kalau tidak hafal maka doa sujud yang biasa saja. Jadi afdalnya Ustaz dibaca yang doa sujud tilawah itu ya? Iya, ya? Betul Pak, betul ya. Jadi boleh kita tidak membaca doa sujud seperti yang biasa itu? Iya, kalau tidak hafal ya Pak ya. Boleh dengan bacaan sujud biasa. Ya, syukran Ustaz. Afwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Abu Fadil di Jambi yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum dan kita semua yang menyimaknya. Baik, khotul Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin mempraktekkan membaca Al-Quran di surat Al-Ahqaf di kesempatan malam hari ini, kelanjutan ayat yang ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dari siapa, di mana? Muhammad Faisal di Buntok, Kalimantan Tengah. Ya, silakan. Muhammad Trisna. Muhammad Faisal. Muhammad Faisal ya. Baik. Ya. Ayat berapa? Ayat ke-22. 22. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Iya, baik, cukup. Barakallahu fiik. Ya. Ya, Faisal ya, di Kalimantan tadi ya? Kalimantan Tengah. Iya, Masya Allah. Tengah. Bagus Pak Faisal bahasanya, alhamdulillah. Ini ada Ya, pertanyaan mudah-mudahan boleh? Allah tambahkan terus semangatnya untuk belajar Iya, untuk ilmu ya. Silakan, Ya, ada Pak. pertanyaan Pak Faisal, silakan. Ada Ustaz. Ya. Kalau gimana ini di dekat masjid kan ada yang naruh ayat sejadahnya di depan imam gitu Ustaz. Oleh Naruh apa? naruh ayat sejadahnya di depan imam. Naruh ayat sejadah, gimana maksudnya Pak? Iya. Hmm. Baik. Maksudnya naruh mushaf Al-Qur'an atau Ya, bagaimana? Mushaf. Mushaf Cuman Al-Qur'an. Yang Ya. yang besar gitu Ustaz. Naruh mushaf gitu ya? Ya, bukan. Bagian ada yang nggak hafal kan, Ya. sama surah sajadah sama al-insan itu. Iya. Dapat kami gitu Ustaz. Kalau tidak hafal nggak perlu baca Pak ya. Oh iya. Iya, kalau nggak hafal surat As-Sajadah, nggak hafal surat Al-Insan di pagi hari Jumat, ya baca yang dia hafal aja. Allah berfirman, "Faqra' ma tayassara minal Qur'an." Baca yang mudah dari Al-Qur'an. Jangan memberikan kesulitan pada diri kita sendiri. Oh iya. Ya. Kalau nggak hafal, ya sudah baca yang mudah saja. Yang dia hafal. Ya. Ya. Begitu, jangan memaksakan diri ya. Tidak boleh. Iya. Ya. Dasar syukran. Afwan Iya, ya, taib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkadang seseorang itu bersemangat Iya. ingin mengamalkan sunnah, tapi tidak punya kemampuan, ya sudah. Sama orang bersemangat ingin umroh, Iya. semangat, tapi nggak punya kemampuan, ya sudah bersabar. Ya, kalau dia kemudian imamnya menghafal terlebih dahulu, nah itu afdol, itu silakan, ya, bagus. Dia hafalin surat As-Sajadah, dia hafalin surat Al-Insan, ya, sampai akhirnya dia hafal, nah itu bagus, memberi semangat, ya, untuk kita memperbanyak perbendaharaan Al-Quran di dada kita, ya, itu yang utama, ya. Kalau tidak hafal jangan paksakan, ya. Imam itu diangkat adalah yang paling aqra li kitabillah, yang paling faham tentang kitab Allah. Yang paling faham itu yang paling hafal, ya, yang paling mendalami, itu yang dipilih jadi imam. Ya, itu yang dipilih jadi imam. Tapi kalau dia nggak hafal, ya sudah, jangan maju. Ya. Ini ada bid'ah modern namanya di zaman sekarang. Ya, yakni sengaja imam sholat 5 waktu dengan menggunakan mushaf di depannya. Ini tidak pernah terjadi dari generasi salafus saleh, tidak pernah. Ya. Dan tidak boleh seseorang mengimami sedangkan dia tidak memiliki hafalan. Mundur dia, hendaklah dia mundur. Berikan kepada yang berhak. Karena Nabi yang menyerukan kepada kita, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Ya. Yang menjadi imam suatu kaum, aqra'. Ya. Yang paling, ya, mengerti tentang kitab Allah. Jadi berikan haknya kepada orang yang memiliki. Ya. Sehingga apa? Sehingga dengan diletakkannya mushaf yang besar untuk imam, maka hilanglah keagungan, ya, hilanglah, ya, wibawa imam di zaman sekarang ini.
Hilanglah manusia-manusia yang bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Sekarang nggak perlu maju yang sudah hafal, yang belum juga nggak apa-apa. Sekarang gampang, ya, tinggal melihat mushaf aja. Ya, ini tidak benar, ya, menjadikan kita malas, ya. Ilmu, ya, para ulama terdahulu dan juga pada zaman sekarang, ilmu itu, ya, mereka fahami dan mereka dalami dan mereka hafal. Itulah, ya, yang mereka lakukan. Karena akan terjadi sesuatu yang akan, ya, seharusnya tidak terjadi. Misal, ya, ketika seseorang dia sengaja mengimami di suatu masjid dengan mushaf diletakkan di depannya, kita tidak tahu, ya, takdir Allah datang, misalkan lampu tiba-tiba mati, ya, apa yang terjadi? Ya, imam ketika baca hilang bacaannya, ya, dibetulkan oleh makmum. Apa yang dibetulkan? Imamnya memang tidak hafal, ya. Ilmu nur, ilmu itu cahaya, dia tetap terang walaupun, ya, dalam keadaan gelap, ya. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, ya, maka dia cuma diterangi oleh dunia saja, lampu dunia. Ketika lampu dunia mati, maka dia akan gelap kembali. Nah, disitulah pentingnya ilmu. Wallahu a'lam. Nah, syukron wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan, dan kami ucapkan juga jazakallahu khairan untuk Pak Faisal yang berada di Kalimantan Tengah atas interaktifnya di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin mempraktekkan membaca Al-Qur'an di surat Al-Ahqaf dan di kelanjutan ayat yang ke-25 sekarang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Pondok Ungu, ya. Pondok Ungu. Abu Nisa. Abu Nisa, ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbihu la. Nah, coba ini kelihatannya nggak pakai kacamata kayaknya. Bahu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم Makan tasydid nun, ya. ولقد مكناهم في ماء Tasydid nun. مكناكم Ulang lagi. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا Absara, dua harakat. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما
كانوا به يستهزئون. Iya, barakallahu fiik. Iya. Bagus ya. Perlu konsentrasi ya, tetap konsentrasi ya supaya melihat harokatnya, juga panjang pendeknya, juga syiddahnya. Semoga Allah tambahkan semangat ya buat Pak Untung ya. Amin. Untuk Jazakallah, terus Ustaz. ya dalam konsisten Amin, amin. mempelajari ilmu Allah. Amin. Jazakallah, Ustaz. Iya, Ada pertanyaan Pak Untung? Sementara enggak. Tidak ada Iya. ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Pak Untung yang berada di Pondok Ungu atas interaktifnya di kesempatan malam yang berbahagia ini. Nah, ikhwatal Islam wa azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin membaca Al-Quran di surat Al-Ahqaf kelanjutan ayat yang ke 27 ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Provinsi Jambi, Harniati, Bu, Pak. Ya, Ibu Harniati. Mohon maaf Ibu, untuk tilawah ini dikhususkan bagi ikhwan atau pria dewasa, dan untuk Ibu bisa bertanya saja ya. Ya, ada pertanyaan Ibu? Iya. Ya, silakan. Tapi berkaitan dengan tajwid ya Ibu. Hmm. Ya, silakan Ibu. Iya. Iya. Ini kalau nun mati atau tanwin Iya. bertemu salah satu dengan huruf to. To, huruf to ya Ibu. To. Ya. Iya. Itu maka membacanya itu bagaimana itu, Pak? Baik. Iya, sudah Itu cukup saja ya. pertanyaan Ibu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tafadhol. Iya. Nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan salah satu di antara huruf ikhfa ya. Huruf ikhfa ada 15, salah satunya adalah huruf ta ya, huruf ta. Bagaimana cara membacanya? Maka ikhfa. Ikhfa artinya samar ya. Samar ya, disamarkan huruf nun sukunnya ya. Sehingga ya kita membaca dengan ya bacaan yang dengung ya. Menjadi ya suara ang ya, suara ang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami suara dengan suara ang ya. Mungkin ya misalnya kita bisa baca wa in ta'ifatani ya, di surah Al-Hujurat ya. Maka kita baca wa in ta'ifatani minal mu'minin wa in, nah itu dibaca dengan ikhfa. Mudah-mudahan dapat dipahami. Allah alam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih untuk Ibu Harniati yang telah bertanya di kesempatan malam yang berbahagia ini. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin membaca Al-Quran di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-27. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Maulana di Kerawang, Pak Ustad. Ya, silakan Pak Maulana. Mau ini aja, bertanya aja, Pak Ustad. Ya, tafadhol. Tentang hukum tajwid yang panjang harokatnya, panjang harokatnya itu 4, 5, 6 ya, Pak Ustad ya. Itu kalau hukumnya kita baca dibaca 2 harokat saja gitu Pak Ustaz, itu akan merubah makna dan arti enggak? Ya. Nah, yang kedua
Nah, terus cara membacanya yang 4 harokat, nah 5, 6 itu segimana panjang gitu Pak Ustadz ya, perkiraannya gitu. Nah, kalau di waktu berapa detik gitu Pak Ustadz. Kadang kita dengar Murotal Al-Baqarah itu kalau membacanya sampai panjang sekali sampai melengking gitu. Yang tepat berapa gitu Pak Ustadz. Demikian jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Bolehkah kita membaca hukum-hukum mad yang 4, 5, 6 dengan 2 harokat? Perlu diketahui yang pertama, bahwa di Indonesia ini kita kebanyakan membaca Al-Quran biriwayati Hafsin an Asim. Kita membaca Al-Quran menurut riwayat Hafiz dari Imam Asim. Dan yang sampai di negeri kita ini min tariq Syatibiyah, ya, dari jalan Syatibiyah. Oleh karena itu yang kita baca adalah 4 harokat atau 5 harokat, ya. Dari jalan Syatibiyah ini mad jaiz tidak dibaca 2 harokat, 4 atau 5 saja. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak bisa paham nih, ya. Kita ini dalam membaca Al-Qur'an, ya, adalah dengan ittiba, dengan mengikuti dari yang telah sampai kepada kita. Bagi mereka-mereka yang ingin membaca dengan 2 harokat, maka dia harus belajar terlebih dahulu, ya, jalan yang mengajarkan bacaan mad jaiz itu 2 harokat, ya. Dia harus belajar terlebih dahulu sehingga, ya, dia tidak campur-campur. Kadang dia baca, ya, 2 harokat, kadang dia baca 4, kadang dia baca 5. Ini tidak boleh mencampur-campur mad dalam sebuah bacaan. Kemudian, ya, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah merusak bacaan. Apabila dia sengaja melakukannya, berarti dia, ya, termasuk istihza dengan Al-Quran, mempermainkan Al-Quran. Tidak boleh, diharamkan. Ya, kalau sampai dia sengaja untuk mempermainkan Al-Quran, maka tidak diperbolehkan. Itu jawaban yang pertama. Ya, jadi sebaiknya bagaimana kita? Sebaiknya kita ikuti. Kita karena kebanyakannya dari tariq Syatibiyah, maka tidak ada 2 harokat kita membaca. Yang ada 4 atau 5 harokat. Kecuali bagi mereka-mereka yang telah mempelajari tariq Thayyibah, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang panjang itu yang 6, 5, 4, ya. Tahuilah bahwa memanjangkan itu sekedar merapatkan dan membuka. Kita katakan, ya, A itu 1 harokat. Kita katakan 2 harokat, kita 2 kali menggerakkannya. A 2 kali menggerakkan, maka 2 harokat. Kita mau 4 harokat, maka kita gerakkan 4 kali. A 4 kali. Ya. Bagaimana menggerakkannya? Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah ini standarnya. Ini standarnya. Adapun ketika seseorang membaca, maka bacaan tersebut kita harus ketahui bahwa tingkat orang membaca itu berbeda-beda.
Ada orang yang baru belajar. Maka tingkatannya sebaiknya dia belajar dengan bacaan yang tahqiq. Yang perlahan-lahan, sangat perlahan-lahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini dia baca dengan tahqiq. Ketika dia sudah lancar membaca dengan tahqiq, maka dia naik lagi kecepatannya. Maka boleh dia membaca dengan cara yang kedua, yaitu tadwir. Ini pertengahan. Ya, tidak selambat bacaan yang tahqiq tadi, dia lebih cepat. Ternyata dia sudah mahir juga. Maka dia boleh naik kepada derajat yang lebih cepat lagi, yaitu al-hadr. Tentu saja hitungan kadar panjang 2 harokat pada hadr beda dengan yang tadwir, lebih-lebih dengan yang tahqiq, itu sangat berbeda. Demikian pula yang 6 harokat dari at-tahqiq berbeda jauh dari al-hadr. Maka di sini kita harus mempertimbangkan. Jangan kita menyalahkan ketika ada orang baca al-hadr, lalu kita salahkan, kamu kurang panjang itu. Memang dia bacaan panjangnya segitu, karena dia baca dengan tingkatan al-hadr. Atau kita katakan kamu kurang pendek bacaannya kepada orang yang membaca tahqiq. Tidak, memang dia bisanya masih dalam tahapan seperti itu karena dia baru belajar membaca Al-Quran. Kalau orang yang baru belajar disuruh cepat bacaannya, hancur nanti, rusak. Seperti orang yang baru belajar mengemudikan kendaraan, dia tentu perlahan-lahan. Kalau disuruh cepat, hancur sudah. Entah orangnya hancur atau kendaraannya yang hancur. Nah, itu ada tingkatannya. Jadi yang kita harus ketahui, ukuran kita ketika membaca berapa harokat, mengepal dan membuka tangan. Hitung 1 kali, kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 6 kali. Nah, ada bacaan yang lebih panjang lagi dari tahqiq, namanya at-tamtid. Dan at-tamtid ini tidak disukai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan oleh para ulama yang lainnya. Tidak menyukai bacaan at-tamtid ini. Yani melebih-lebihkan panjang harokatnya. Yang 2 harokat dibaca sampai 6 harokat. Yang 6 harokat dibaca sampai 20 harokat. Ini tamtid namanya. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini dibenci oleh para ulama ketika orang membaca seperti ini. Ya, mudah-mudahan dapat difahami. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Pak Maulana yang berada di Karawang yang telah bertanya dapat memahami jawaban Ustaz dengan baik dan benar. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin membaca Al-Quran secara langsung. Halo? Ya, assalamualaikum. Halo? Mohon maaf Ibu, terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya. Iya. Ya. Saya dari atas nama Ibu Farida. Ibu Farida di mana? Di mana Ibu? Maluku Utara. Ya, Maluku Utara. Silakan bertanya saja ya Ibu. Iya, saya bertanya. Ya. Mengenai mahraj. Ya. Yang saya pertanyakan di sini, kalau kita hafalan, maksudnya menghafal, terus apakah harus hukum mahrajnya itu memang harus disesuaikan apa tidak? Harus benar gitu ya Ibu ya?
Iya, maksudnya tajwidnya, panjang pendeknya. Iya. Kalau kita tidak maksudnya tidak mentaati hukum-hukum itu, apa kita berdosa apa tidak ya Ustaz? Baik, ya, baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ustaz. Iya, bagus sekali pertanyaan Ibu dari Maluku Utara ya. Perlu diketahui bahwa at-tashih muqaddamun 'alal hifz. Membaguskan bacaan itu diutamakan dari menghafal. Jadi yang utama itu benarkan dulu bacaannya. Kalau sudah benar bacaannya, baru kita menghafal. Ini bagaimana kalau dia bacaannya belum benar, dia menghafal? Berarti hafalannya hafalan yang tidak benar. Dan hafalan yang tidak benar berarti hanya merusak Al-Quran. Dan haram hukumnya merusak Al-Quran. Karena itulah kalau memang ya, kita merasa bahwa bacaan kita tajwidnya belum benar, makharijul hurufnya belum benar, maka belajar terlebih dahulu ya kepada seorang guru yang ahlinya sampai kita mahir, barulah kita menghafal apa yang telah kita ketahui dari yang benar bacaan kita tersebut. Karena itu sebelum menghafal, kita perdengarkan dulu bacaan kita, arad. Kita tampakkan dulu bacaan kita kepada guru kita. Kalau kata guru mengatakan bacaan kamu sudah bagus, ya, tidak ada yang salah lagi, ya, bacaan surat, ya, kada silakan dihafalkan sekarang. Berarti dihafalkan, ya, jangan menghafal sementara bacaan kita rusak, maka hafalan pun otomatis akan rusak. Dan hafalan yang rusak apabila telah terpatri di dada kita sedemikian lamanya, sedemikian kuatnya, maka akan menjadi beban berat buat kita untuk melepaskannya. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Inilah ya, kebiasaan buruk apabila telah ada pada diri kita itu sangat-sangat sulit. Oleh karena itu para pendakwah, ya, saya berharap untuk bersabar menghadapi orang-orang yang dulunya dia telah salah jalannya. Kenapa? Karena begitu beratnya mereka berjuang untuk menghilangkan bekas-bekas lama. Yang dulunya misalnya melakukan suatu bid'ah dan sudah terbiasa sejak kecil begitu. Ya. Meninggalkannya itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena sudah mendarah daging. Ya, sangat berat sekali. Ya. Dan semoga Allah mudahkan bagi mereka-mereka yang dahulunya ya, melakukan perbuatan yang keliru lalu bertaubat ya, untuk kembali mudah-mudahan kembali kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena itulah di antara syaratnya taubat, dia harus pergi jauh, tinggalkan. Tidak bisa seorang sementara dia taubat tapi masih di situ, maka tidak bisa. Ya. Tidak bakal mampu dia ya untuk ya lolos apabila dia masih di tempat yang sama. Dia harus hijrah total. Tidak mungkin dia hijrah setengah-setengah. Karena masih ada yang perlu dimanfaatkan pada masa yang lalu misalnya. Tidak bisa. Kenapa? Bisa jadi dia terseret ke masa yang lalu kembali. Dan itulah fakta yang terjadi ya terhadap orang-orang yang ingin pindah bertaubat, ternyata dia tidak tinggalkan, akhirnya dia terseret kembali. Na'udzubillah. Ya. Nah, jangan kita melakukannya. Ya, jangan melakukan ya seperti itu. Ya. Ajak saudara-saudara kita yang tadinya memang
ya, pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku bid'ah untuk meninggalkannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berusaha mujahadah, bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak kembali lagi ke masa lalunya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Ibu Farida yang berada di Maluku Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Ibu untuk mempelajari Al-Qur'an dan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatul Islam, azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung membaca Al-Qur'an di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-27. Ya, silakan. Baik. Belum ada? Baik. Kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan malam yang berbahagia ini. Baik. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Tini di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, Ustaz. Saya seorang mu'alaf, masih mengaji Iqra dan rasanya susah belajar, Ustadz. Mohon saran dari Ustadz agar saya lebih mudah mengaji. Terima kasih. Ya, bagus. Semoga Allah kuatkan dan Allah tetapkan iman dan Islam. Ya. Ada saudara penanya, ya. Untuk masalah belajar, ya. Tentu di sana ada kaidah-kaidahnya. Ada ungkapan belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Ya. Maka itu pun termasuk dari bagian, ya, cara belajar ilmu. Apa saja, ya. Nah, mungkin tadi dia mu'alaf, dia baru masuk, mungkin usianya sudah dewasa, ya. Namun tidak ada kata terlambat, ya, dalam belajar. Tidak ada kata terlambat. Bukan hanya orang yang baru masuk Islam saja yang berat, ya, dalam mempelajari Al-Qur'an. Orang yang sejak kecil masuk Islam saja, kalau dia sejak kecil nggak belajar Al-Qur'an dan baru sadar ketika dia usia remaja atau bahkan usia dewasa, kemudian dia belajar Al-Quran, sama mengalami kesulitan. Ya. Kuncinya adalah terus belajar dan terus bersabar. Terus belajar dan terus bersabar. Jangan berputus asa. Karena demikianlah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita disuruh mempelajarinya dengan kesabaran dan keyakinan, maka insya Allah akan didapat ilmu tersebut oleh kita dengan izinnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Ibu Tini yang berada di Kalimantan Barat atas pertanyaan yang diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Ibu, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali, Ustaz, dari Tapib di Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, ketika kita membaca surat Sajadah, apakah kita harus sujud tilawah, Ustaz? Dan berapa kali kita membacanya? Dan pas kita bangun langsung diteruskan ayatnya ataukah tidak, Ustaz, tanpa tahu terlebih dahulu? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran. Iya, tanya yang bagus sekali, ya. Ini sudah pernah kita jelaskan, ya, bahwa hukum sujud tilawah ini sunnah muakkad, ya. Artinya apa? Artinya mendapatkan pahala kalau kita mengerjakannya, dan tidak berdosa kalau kita tidak mengerjakannya. Ya. Itulah, ya, yang kita kerjakan, ya. Jadi silakan, mau diamalkan tidak apa-apa, tidak mengamalkan pun tidak apa-apa,
ya, mengamalkan dapat pahala, tidak, ya tidak apa-apa. Ini hukum asalnya. Jadi tidak mesti kita membaca surat As-Sajdah, surat yang ada ayat sajadahnya, mesti kita sujud. Tidak. Kalau kita mau, silakan sujud. Kalau tidak, tidak apa-apa. Kemudian berapa kali bacanya ketika membaca di waktu sujud itu? Ya, terserah kita membacanya. Kalau kita sendiri, kita mau sujud lama dengan membaca doa sujud, ya, maka itu diperbolehkan dan mendapatkan pahala, ya, dan membuat syaitan menangis, ya, membuat syaitan menangis karena kita diperintahkan sujud, kita sujud. Sedangkan syaitan diperintah sujud tidak mau, maka dia menangis, ya, karena anak Adam demikian patuhnya, demikian, ya, taatnya kepada perintah Allah, dia pun sujud, sedangkan syaitan tidak. Nah inilah, ya, diantara faedahnya ketika kita sujud tilawah ini, ya, wallahu a'lam. Nah, syukur Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk yang bertanya, ya, semoga dapat memahami jawaban dari Ustadz. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari, tidak disebutkan namanya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah jika kita membaca doa iftitah, apakah sama seperti kita membaca Al-Quran panjang pendeknya, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukuran. Iya, baik. Pertanyaan bagus sekali. Membaca doa iftitah, ya, dibaca dengan tajwid panjang pendeknya. Sama juga dengan orang mendialogkan bahasa Arab biasa dia, ya. Tentu, ya, berbicara bahasa Arab tentu dengan, ya, makhraj yang benar, ya. Nah, ini juga saya sarankan kepada para ikhwan sekalian yang ingin belajar bahasa Arab, ya, semangat, perlu semangat belajar. Akan tapi, ya, ketahuilah dalam belajar bahasa Arab sebelumnya kita harus telah belajar terlebih dahulu makharijul hurufnya. Karena ketika kita belajar bahasa Arab berarti kita belajar huruf-huruf Arab. Nah, kita perlu tahu makharijul huruf. Kalau dalam bahasa Arab, ya, dimasukkan dalam ilmu al-aswat, ilmu tentang suara. Nah, di situ akan kita pelajari bagaimana membaca yang huruf satu dengan huruf yang lainnya. Bahkan dipelajari pula bagaimana membaca yang panjang, membaca yang pendek, membaca yang sukun, membaca yang syiddah. Tidak terlepas dari pelajaran bahasa Arab itu. Jangan sampai kita sudah sampai belajar hiwar, percakapan, ternyata makhraj kita masih keliru, ya. Sehingga nanti akan canggung didengar, khususnya bagi orang-orang yang terbiasa, dengan bahasa Arab tersebut. Lebih-lebih ketika kita membaca doa iftitah, ya, tentu doa iftitah juga terdiri dari huruf-huruf Arab, ya, yang harus kita ucapkan sesuai dengan makhrajnya. Walaupun kita tidak menerapkan tajwid secara hukum, ya, mustahaknya, ya. Nah, itu hukum yang datang, misalnya ikhfa, idgham, itu tidak kita terapkan, ya. Tapi hak-hak huruf itu yang harus kita terapkan ketika kita mengucapkan, ya, bahasa Arab. Hak-hak huruf. Apa itu hak-hak huruf? Makharijul huruf, sifat-sifat huruf, itu haknya mereka. Tidak mungkin huruf zal misalnya, ketika seorang mengucapkan kalimat hadza kitabun, hadza, lalu dia mengucapkan haja, ya, tentu
ya telah melakukan kesalahan yang fatal. Ya. Kenapa? Karena dia tidak membaca bahasa Arab dengan suara yang benar, yang sesuai dengan makhraj huruf tersebut. Demikian pula ketika kita membaca iftitah. Karena itulah tidak disarankan kita menghafal doa-doa, lebih-lebih menghafal Al-Quran dengan tulisan Latin. Kenapa? Maka akan dipastikan rusak bacaannya. Akan dipastikan rusak bacaannya. Ya. Karena tidak melalui lisanul Arab. Tidak melalui lisannya, ya, bahasa Arab itu sendiri. Mudah-mudahan dapat difahami, ya, akan pentingnya kita mempelajari, ya, bahasa Arab, ya, yang merupakan bahasa Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Wallahu a'lam. Ya, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Arjuna di Petir Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mohon dicontohkan cara membaca basmalah yang baik dan benar. Apakah huruf ro-nya tebal atau tipis, dan apakah harus disentak cara baca ro-nya Ustaz? Bagaimana caranya Ustaz? Syukran. Iya. Nah, ketika kita membaca basmalah, di sana ada ro. Ya. Basmalah itu terdiri dari 3 tasydid. Ya, 1 pada lafaz Allah, 2 pada lafaz nama-nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika kita membacanya, ya, apakah perlu ditekan? Mungkin bahasanya begitu ya, disentak ya. Akan mengagetkan ya. Ya. Perlu diketahui bahwa hukum syiddah, ya, itu memang harus ditekan. Ya. Syiddah itu harus ditekan karena dia adalah 2 huruf, ya. Sehingga kita harus memberikan tekanan kepada huruf tersebut. Yang kita baca di sini ada lam dan ra. Maka kita tekan, ya, dengan tekanan yang biasa saja, ya. Bismillah, bismillah, ya, bukan dengan tekanan yang sangat keras sehingga akan hilang nanti makhraj dari huruf lamnya. Kalau kita tekan terlalu keras, bismil, nah bismil, nah ini terlalu keras sehingga tidak lagi terdengar huruf lam dari makhrajnya yang sesuai. Tapi dengan tekanan yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hir-Rahman, nir. Ditekan pada ra yang bertasydid tersebut. Kalau tidak ditekan, ya, maka seperti tidak ada tasydid pada huruf ra. Maka perlu ada penekanan. Huruf ra, ya, didahului dengan kasrah, dan kasrah ini menyebabkan dia bacaannya adalah tipis. Ya, sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu tajwid. Tetapi ketika ra ini berharokat fathah, maka dia tebal. Karena ra berharokat fathah dibaca dengan tebal. Ya. Nah, perpindahannya itu, ya, adalah dengan kebiasaan kita membaca dan juga kebiasaan kita mendengar, ya. Kita akan mampu membedakannya demikian. Wallahu a'lam. Nah,
Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Arjuna yang berada di petir utama. Nah, Hotel Selama Jazakumullah masih kami ajukan untuk pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Abdullah di Medan. Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz, ada orang yang melarang menaruh mushaf di lantai. Apakah benar hal ini, Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya. Termasuk yang harus kita miliki di antara adab-adab kita terhadap kitabullah. Al-Quran kitabullah. Maka adab kita terhadap kitabullah, ya, yang kita sebut kitab suci Al-Quran, ya, maka kita harus punya adab. Di antara adabnya adalah meletakkan Al-Quran di tempat yang mulia, ya. Tentu apabila kita meletakkan di lantai, lalu kita berjalan, nanti kita bisa melangkahinya, sehingga seakan-akan Al-Quran itu tidak mulia di sisi kita. Ingat bahwa Al-Quran kalamullah. Ketakwaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab kita kepada Al-Quran, ya. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapapun orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, maka itu menunjukkan dari ketakwaan hati seseorang tersebut. Kalau kita mencuekkan Al-Quran, dibiarkan saja tergeletak, ya, di bawah, ya, bahkan ada Al-Quran yang disobek-sobek oleh anak-anak, kita biarkan saja, berarti kita tidak takwa kepada Allah, tidak mentakzimkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran dalam hati kita. Kalau dalam hati kita tidak ada keagungannya, bagaimana, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari? Al-Quran kalamullah. Ikrimah ibnu Abi Jahlin, ya, anaknya Abu Jahal, yang kemudian dia masuk Islam. Suatu ketika dalam peperangan, ya, dia terkejut melihat ada Al-Quran tergeletak di tanah. Mungkin salah seorang dari sahabat ada yang membawanya, ya, dalam peperangan untuk perjalanan, membaca Al-Quran, lalu terjatuh. Maka dia pun segera mengambilnya, ya. Dia mengambilnya, ya, sambil memeluknya dan menciumnya. Demikian keagungan, ya, salah seorang sahabat, ya, terhadap Al-Quran, yang kemudian Allah anugerahi dia dengan, ya, mati syahid. Begitu kita mengagungkan Al-Quran, tidak meremehkannya. Ada orang yang menaruh Al-Quran, mohon maaf, dia taruh Al-Quran di bagasi motornya. Saya pernah melihat, ya, dan saya memberitahu jangan menaruh Al-Quran di bagasi motornya. Dia taruh di bagasi motornya, berarti kemudian dia duduk di atasnya, ya, Al-Quran di dalamnya, dia duduk di atasnya. Ini satu yang tidak ta'zim kepada Al-Quran. Ta'zimkan Al-Quran, beri tempat yang baik Al-Quran di hati kita dan dalam kehidupan kita. Al-Quran salah satu yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menolong siapa-siapa yang menjaganya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu nanti datang pada hari kiamat. Syafi'an, memberi pertolongan, li ashabihi, dengan izin Allah kepada orang yang selalu membacanya. Salah satu yang dapat izin dari Allah memberi syafaat Al-Quran. Maka agungkanlah Al-Quran, ta'zimkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Karena itu benar orang yang mengatakan jangan menaruh di lantai Al-Quran. Benar dia. Ya. Kenapa? Karena itu termasuk tidak mengagungkan Al-Quran. Digeletakkan demikian saja. Tapi letakkan di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Ya. Susun dengan rapi, dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan syafaat dengan izin Allah dari Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Dan apakah sama Ustaz antara meletakkan Al-Quran dengan di lantai dengan kitab yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya Ustaz? Iya, termasuk juga ya ayat-ayat yang mungkin ada di kertas-kertas ya. Dahulu pun para sahabat ya, mereka menyimpan baik-baik ya pelepah-pelepah kurma yang mereka telah tuliskan di dalamnya Al-Quran. Batu-batu pipih yang mereka kumpulkan, tulang-tulang ya yang mereka kumpulkan, ada di sana ayat-ayat Al-Quran, mereka jaga baik-baik. Itu termasuk ta'zim kepada Al-Quran. Karena itu jadikan mereka contoh buat kita sekalian ya, untuk kita tiru ya, sebagai ya cara hidup kita dalam beragama ini. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan dari Ummu Abdullah yang berada di Medan merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan malam yang berbahagia ini Ustaz. Dan sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz. Iya. Semoga pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan menjadi tambahan ilmu buat kita sekalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.